Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Indriani dengan NIM 22026048, Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penyusunan anggaran mata kuliah manajemen koleksi. Pengertian: penganggaran adalah suatu rencana yang membuat penerima dan pengeluaran yang sudah dinyatakan dalam jumlah uang. Menurut Kartanegoro, anggaran adalah laporan formal mengenai sumber-sumber keuangan yang disisihkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Adapun beberapa fungsi anggaran, yaitu yang pertama, alat perencanaan, yang kedua, alat koordinasi, yang ketiga, alat pengendalian, yang keempat, penetapan standar kegiatan yang akan dilaksanakan. Peranan anggaran di antara lain, yaitu yang pertama, pengembangan kualitas koleksi atau pustaka, yaitu keserasian nilai ilmiah dengan daya tahan fisik serta nilai dengan harganya. Yang kedua, dengan anggaran yang memadai dapat meningkatkan jumlah pustaka dengan cepat dan menambah keanekaragaman koleksi dengan mudah. Yang ketiga, dengan anggaran pula kita dapat cepat menciptakan sumber-sumber informasi baru bagi kepentingan pemakai perpustakaan. Yang keempat, dengan anggaran dapat mempercepat meningkatnya mutu pelayanan dan waktu pelayanan yang diberikan kepada pemakai, serta memudahkan menggandakan pemeliharaan koleksi. Anggaran perpustakaan, yaitu yang pertama, anggaran untuk biaya kantor, yang kedua, penggajian staf, yang ketiga, penyediaan fasilitas dan alat bantu penelusuran informasi, yang keempat, koleksi, yang kelima, perabot dan perlengkapan perpustakaan, yang keenam, peningkatan pelayanan pemakai termasuk usaha pendidikan pemakai. Sumber keuangan perpustakaan, yaitu 1. Anggaran dari badan induk, 2. Daftar isi proyek, 3. Bagi perpustakaan perguruan tinggi, dana tambahan diperoleh dari sumbangan wajib mahasiswa, yang keempat, uang iuran anggota, yang kelima, penjualan terbitan perpustakaan maupun badan induk, yang keenam, pajak setempat biasanya untuk perpustakaan umum, yang ketujuh, penghasilan dari jasa reprografi, yang kedelapan, denda, yang kesembilan, sumbangan pemerintahan, yang ke-10, sumbangan simpatisan perpustakaan, yang ke-11, sumbangan swasta dan yayasan asing. Unsur-unsur anggaran dalam perpustakaan. 1. Rencana. Penentuan kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang. 2. Kegiatan. Mencakup semua poin kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian perpustakaan. Yang ketiga, unit moneter. Di Indonesia adalah rupiah. Yang keempat, waktu. Jangka waktu yang berlaku. Presentasi penggunaan anggaran perpustakaan. 1. 45% anggaran untuk kelompok kegiatan pelayanan teknis, termasuk di sini pembelian bahan pustaka, katalogasi, dan pemeliharaan. Yang kedua, 25% anggaran untuk anggota kelompok kegiatan pelayanan pemakai. Ini mencakup sirkulasi pelayanan referensi, penjaminan antar perpustakaan, bimbingan, promosi, dan publikasi. Yang ketiga, 30% anggaran untuk kelompok kegiatan pelayanan administrasi mencakup alat tata usaha, pembina staf, perjalanan dinas, rapat, menyambut tamu, dan lain-lain. Cara penentuan anggaran. Tonton anggaran ditetapkan oleh pimpinan puncak tanpa atau hanya sedikit sekali berkontribusi dengan pimpinan tingkat bawah. Sedangkan bottom up, anggaran disusun pada awalnya dengan memperhatikan dan mempertimbangkan perencanaan yang disusun oleh pimpinan yang akan dilaksanakan di kegiatan tersebut. Anggaran tersebut kemudian diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi, hingga pada pimpinan puncak suatu organisasi untuk diminta persetujuannya. Perbedaan jumlah anggaran perpustakaan tergantung kepada 1. Pelayanan yang diberikan, 2. Jumlah koleksi, 3. Jumlah staf, 4. Jumlah pengguna, 5. Gedung perpustakaan, 6. Pengaruh inflasi, 7. Pengembangan pelayanan yang akan direncanakan. Teknik penganggaran. 1. Line item. Pengeluaran dibagikan
dalam kategori-kategori besar disertai perkiraan kenaikan sebesar 10% untuk tahun berikutnya. Kedua, lump sum. Sejumlah anggaran dialokasikan untuk perpustakaan, lalu perpustakaan diberi tanggung jawab pengelolaannya. Yang ketiga, formula budget. Penentuan jumlah anggaran menggunakan formula tertentu, misal 5% dari anggaran total lembaga induk, atau setiap mahasiswa dikenakan biaya per rupiah untuk perpustakaan. Yang keempat, program budgeting. Jumlah anggaran ditentukan berdasarkan program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan. 4. Performance budgeting hampir serupa dengan program budgeting, yaitu mendasarkan pengeluaran pada hasil kegiatan atau efisiensi kerja. Yang kelima, planning programming budgeting system adalah pengembangan dari program budgeting, sistem, dan performance budgeting. Langkah-langkah yang penting dalam PPBS ialah mengidentifikasi sejumlah perpustakaan, memberikan jalan pilihan untuk mencapai tujuan itu dengan pertimbangan cost-benefit ratio pada setiap kegiatan, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di setiap program, mengevaluasi hasil agar tidak korektif atau perbaikan dengan dapat dilakukan. Dalam PPBS, perencanaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor visi perencanaan masa lalu, faktor data faktual terrealisasikan. Yang ketiga, rencana mendatang dengan berbagai modifikasi landas detailnya. Kewirausahaan perpustakaan, yaitu penyediaan jasa fotokopi dan penjilitan. Kedua, penyewaan komputer. Ketiga, penyediaan wortel atau warnet. Keempat, penyediaan kriteria. Yang kelima, penyediaan jasa penerusan literatur. Yang keenam, kerjasama dengan penerbit percetakan. Yang ketujuh, keanggotaan, denda, dan kartu baca dan lainnya. Yang ke-8, jasa parkir kendaraan bermotor. Yang ke-9, jasa terjemahan. Yang ke-10, penyediaan gedung atau ruangan tamu ilmiah. Suatu kegiatan yang baik tentunya ada langkah-langkah sebagai berikut. 1. Fleksibilitas anggaran program kegiatan setiap akhir tahun anggaran. Yang kedua, penentuan tujuan atau objektif yang tepat mengenai lembaganya dan tujuan utama mengeluarkan uang untuk kegiatan perpustakaan. Yang ketiga, inventarisasi kebutuhan dan program yang diselesaikan dengan baik serta program yang menunggak sampai batas waktu berakhir anggaran sehingga dapat disusun dengan program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan kemampuan anggaran. Yang keempat, menganalisa dan menyusun persyaratan pencapaian berbagai program beserta tujuan optimalnya. Yang kelima, mencari sumber dana sebagai pola pendukungnya serta sebagai sifat penganggarannya. Yang keenam, menentukan tolak ukur untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan dan program yang telah dijabarkan ke dalam bentuk item kegiatan dan item anggaran yang dibutuhkan. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.